Gimana nih Pak Hidayat Nur, wakil kita di DPR ini? Apa yang terjadi perlindungan anak nih? Ya tentu kita semuanya sangat prihatin ya. Tadi disampaikan Bang Kombes Ade Ari dan Mbak Novita Tandri bahwa permasalahan ini ternyata bukan hanya ibu terhadap anak, tapi juga bapak terhadap anak. Mbak Devi juga tadi menyampaikan. Ini tentu satu hal yang amat sangat memprihatinkan, dan apalagi kita bicara tentang menuju Indonesia Emas 2045. Menuju Indonesia Emas 2045, itu pasti terkait dengan anak-anak yang sekarang lagi tumbuh nih. Ya. Nah, sementara kita juga mendapatkan satu fakta yang disampaikan oleh KPAI. Ya. Bahwa Indonesia dalam 3 tahun terakhir ini sudah terjadi darurat pornografi anak. Darurat pornografi anak. Tetapi dalam waktu bersamaan, mohon maaf, kami Komisi 8 mitra dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam 3 tahun ini, anggaran untuk kementerian kita nggak naik, Pak. Anggaran nggak naik? Malah turun. Jadi gara-gara itu Pak Nahar ya? Jadi kurang kerja, bukan? Kan kami di Komisi 8 justru mendukung agar anggarannya dinaikkan, kewenangannya ditambah, supaya ketika kemudian kasus semakin banyak, kementerian kita bisa berperan lebih maksimal lagi. Supaya dengan demikian maka kehadiran negara bisa maksimal, karena memang negara diperintahkan konstitusi untuk melindungi sudut pandang Indonesia. Kalau undang-undangnya udah cukup? Cukup. Undang-undangnya sangat cukup. Ada undang-undang tentang perlindungan anak, ada undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang dasarnya juga sangat jelas. Dan sesungguhnya dalam undang-undang dasarnya ada satu hal yang tadi Mbak Novita juga sampaikan, yaitu ini sesungguhnya tidak sekedar hanya menikah punya anak, tetapi ada yang terkait dengan nikah punya anak itu berada dalam suatu keluarga yang disebut oleh pasal 28B ayat 1, yaitu keluarga yang sah. Keluarga yang sah itu melalui mekanisme pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah itu akan ada mekanisme di mana di KUA, kalau untuk Muslim, itu akan ada semacam konsultasi dan bimbingan berkeluarga. Sehingga dengan bekal-bekal tadi itu diberikan bagi yang katakanlah. Apakah faktor kemiskinan memang sudah sebegitu parahnya di Indonesia menurut Bapak? Kemiskinan ada, ya. Ada atau parah? Meningkat, ya. Tapi sampai tingkat parah saya kira ini perlu perdebatan berikutnya. Tetapi seperti yang tadi disampaikan, tidak semuanya terkait dengan masalah kemiskinan. Kasus ini, kedua kasus tadi, kan 2 kasus. Sekalipun ini adalah gunung es, tapi jelas mayoritas mutlaknya masih tidak juga dengan para orang yang miskin kemudian menjual anaknya dan atau kemudian melakukan tindakan kekerasan seksual pada anaknya. Itu tidak mereka lakukan. Jadi ini ada faktor-faktor yang penting untuk terus dicermati, tidak semata-mata hanya karena faktor ekonomi, tapi ada juga mungkin faktor pemahaman keluarga terkait dengan masalah berkeluarga. Tugas seorang ibu itu seperti apa, mungkin juga dia belum paham dengan sebenarnya. Termasuk juga visi terkait dengan bagaimana dia sebagai ibu dalam satu keluarga atau sebagai bapak dalam satu keluarga betul-betul menghadirkan perannya sebagai orang tua untuk membimbing anaknya, menjaga anaknya, untuk melindungi anaknya supaya kemudian mereka bisa tuntas melewati masa anak-anaknya menuju pada masa dewasa. Terus usaha dari Komisi 8 untuk menaikkan anggaran dari kementerian gimana nih? Kami selalu dalam rapat dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami selalu menegaskan bahwa kami di DPR siap memperjuangkan kenaikan anggaran. Tetapi ini harus melalui political will dari pihak pembuat anggaran, yaitu pemerintah dalam hal ini. Kami di Komisi 8 selalu menyampaikan di panitia anggaran kami siap untuk memperjuangkan kenaikan anggaran itu. Tapi kalau dari sana tidak muncul, ya akan susah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.